Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Indriana Sabung, BED SPD, selaku guru mata pelajaran Biblical Studies. Dan yang saya hormati Ibu Alate Leticia Tagalung, BED SPD, selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan yang saya hormati Ibu Deborah Edelin Mohon, BED SPD, selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya kasihi dan banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih-Nya dan keselamatan yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul di dalam suatu ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Quinsa Kathleen Roy Yusuf dari kelas 92. Hari ini saya akan menyampaikan pesan yang sangat penting, dan pesan ini sering terjadi di kalangan sekitar kita, yaitu tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja atau juvenile delinquency. Tawuran antar pelajar biasanya dilakukan oleh berbagai alasan, mulai dari masalah sepele seperti saling ejek hingga hubungan antar sekolah yang tidak sehat. Namun apapun alasan yang mendasari hal tersebut, pada akhirnya hanya akan membawa kerugian besar. Kerugian besar kerugian besar bukan hanya bagi kita setiap individu, tapi bagi keluarga, sekolah, dan bahkan masyarakat sekitar. Hadirin yang saya hormati, tawuran antar pelajar bisa terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi. Salah satunya faktor sekolah. Lingkungan sekolah yang kurang memotivasi dan peran guru yang tidak efektif, serta lingkungan rumah dan masyarakat yang kurang nyaman akan berisiko untuk mendorong perilaku negatif pada remaja. Namun, Tawuran adalah tindakan yang dilarang sebab seringnya hanya menimbulkan kerugian. Kerugian ini bukan hanya sekedar luka pada pihak yang terlibat, tapi pada pengrusakan fasilitas umum dan pada penggangguan kenyamanan warga dan keamanan sekitar. Tawuran merupakan tindakan yang wajib dicegah dan wajib juga ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Lingkungan yang aman dan kondusif dapat mencegah terjadinya tawuran. Saudara-saudara sekalian, dapatkah kita membiarkan lingkungan sekolah yang tidak kondusif menjadi penyebab terjadinya tawuran? Tawuran merupakan hal dalam isu yang tidak sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan karena dapat memecah belah rakyat, mengganggu keamanan, dan menghalangi masyarakat terlibat dalam kegiatan di lingkungan sekitar. Masalah tawuran bisa mengakibatkan dampak besar, seperti kerusakan pada fisik dan psikologis, hubungan sosial, pelajaran, dan sebagainya. Hal ini terjadi dari akibat konflik keberagaman masyarakat yang memicu terjadinya tawuran. Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman yang saya kasihi, di dalam Perundang-undangan 292 ayat 1 tertulis, setiap orang yang terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang akan dipidana paling lama 5 tahun atau pidana denda sebanyak kategori 5, yaitu 500 juta. Dan di ayat 2 tertulis, jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak sebanyak kategori 5. Atau dengan pidana denda sebanyak kategori 4, yaitu 400 juta. Yang saya hormati, sekarang kita tahu bahwa tawuran memberi dampak pada persatuan dan kesatuan yang memecah belah bangsa di kalangan sekitar. Tawuran hanya dapat menghambat hubungan antara pelajar dari berbagai latar. Oleh karena itu, kita perlu lebih bijak dalam menyelesaikan masalah secara terbuka. Solusi dari hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan konseling serta bimbingan yang dapat dilakukan agar membantu siswa atau siswi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan melibatkan orang tua serta masyarakat dalam proses pendidikan. Solusi ini merupakan salah satu kunci yang tepat untuk menciptakan lingkungan yang aman tanpa tawuran dalam kehidupan sehari-hari. Serta teman-teman sekalian, tawuran antar pelajar dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan Tuhan dan dapat merugikan diri maupun orang lain. Di dalam Alkitab 2 Timotius 2 ayat 23-24 mengatakan bahwa Tuhan mengharapkan kita untuk terus menghindari perbuatan yang salah karena kita tahu
bahwa perbuatan yang salah akan menimbulkan pertengkaran. Dan di dalam ayat 24 menyatakan, kita sebagai hamba Tuhan tidak seharusnya melakukan kekerasan atau pertengkaran, tetapi sebagai hamba Tuhan kita seharusnya rahmat dan sabar terhadap semua orang. Di dalam Amsal 15 ayat 1, kita diberikan suatu perasaan dari Tuhan untuk berperilaku dengan sepatutnya, seperti yang diajarkan oleh Kristus. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, menyelesaikan masalah tanpa melibatkan kekerasan dan amarah di dalamnya. Amarah hanya dapat membuat seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan hanya terpaku pada balas dendam pada orang lain. Hal ini menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir secara logis dan benar, dan Tuhan tidak mau menerima hal itu. Ibu serta teman-teman yang saya kasihi, marilah kita jaga persatuan bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan. Kita harus belajar untuk mengendalikan emosi dan tidak mudah terprovokasi oleh masalah yang bersifat sementara. Ingatlah bahwa setiap perkelahian hanya akan merugikan diri kita sendiri. Kreativitasmu lebih berharga daripada pukulanmu. Akhir kata, mari kita berkomitmen untuk bersama-sama menghindari tawuran dan menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, kita akan bisa meraih prestasi yang lebih baik dan menjadi pelajar yang dapat dibanggakan oleh bangsa dan negara. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan semangat yang baru.